Halo, Gemini. Wah, Gemini ya. Gemini Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Gemini. Oke, ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat energi Gemini di bulan Agustus 2022 ya. Ini bisa energi kamu atau orang yang di link sama kamu, siapapun ya. Siapapun yang berkaitan sama Gemini, energi Agustus 2022. Oke. Ups, sebentar. Tara, wah, ini bisa kamu, atau ini vice versa, bisa dia ya, ini bisa terbalik. Jadi aku ngerasanya ya, kalau ini kamu, di Agustus kamu kayak gregetan banget gitu, kamu kayak gemes banget, atau wah kesel banget, sebal gitu. Ya bisa aja kamu ngerasa kesel, ngerasa sebal sama seseorang ya, atau sama beberapa orang juga bisa. Aku ngerasanya ini berapa kalian, saking banyaknya yang menjengkelkan saking banyaknya orang yang menyebalkan ya, kamu jadi kayak orang yang benar-benar menutup dirimu. Ini berapa kalian betah banget di rumah ya. Jadi aku rasa energi Agustus begitu ya, energi Agustus kamu lebih kayak orang yang ya udah pengennya di rumah aja, atau ya kalau keluar untuk penting-penting aja, ya kerja, punya aktivitas ya punya aktivitas, tapi habis itu ya udah di rumah aja. Karena di luar itu kayak wah banyak banget orang-orang yang gemoy gitu menyebalkannya. Ini berapa kalian ya, bisa vice versa. Jadi kamu bisa aja kayak orang yang ya mau gimana lah bestie, dia saja bikin saya kecewa, dia saja bikin saya sakit hati, belum lagi teman, belum lagi kawan, rekan ya, atau ada keluarga ya, saudara gitu. Ini bisa aja ya, adalah yang bikin kamu ngerasa wah jengkel banget gitu. Jadi ya udah, mungkin lebih baik berdiam diri, diam di rumah sendiri, atau ya sudah bertapa di dalam diri sendiri gitu. Beberapa begitu ya. Cuma di sini aku ngelihatnya, entah siapa ini ya. Ini bisa kamu, atau ini bisa dia. Jadi ada seseorang di sini yang dia masih ada keinginan untuk datang lagi sama kamu ya. Ini berapa ya, kamu udah kenal orangnya, atau kamu di-link dengan beberapa orang, karena ini lebih dari satu suka sama kamu. Cie. Lebih dari satu ya, atau memang lebih dari satu sebenarnya sayang sama kamu. Bisa orangnya udah lama banget, tapi ada juga yang gak terlalu lama ya, aku ngerasanya gitu. Tapi siapapun dia, ini orangnya sudah kamu kenal. Orang yang sudah kamu kenal ini kayak memang mau ke kamu lagi. Tapi ini bisa vice versa, kamu mau menghampiri siapa ini, atau kamu pengen dekat dengan siapa lagi gitu. Bisa juga ya, ya gitulah namanya kita. Terkadang kita menutup diri, tapi kadang kan kita membuka diri. Ya kadang pengennya bertapa, gak mau diganggu, karena jengkel lah, kesel lah dengan dunia tipu-tipu ini gitu. Tapi ya ada kan saatnya kita tuh membuka diri. Akhirnya ya kayak ini berapa kalian tiba-tiba kayak mau berkabar, mau nanya kabar, entah dia atau kamu. Jadi kayak ada seseorang yang akhirnya
kayak respect gitu, care sama kamu. Ya mungkin karena sayang jadinya peduli sama kamu. Ya, ini bisa vice versa. Cuma di sini ada nih isu tentang keluarga, ya. Entah di Agustus ini ada juga drama-drama yang terjadi, terutama di keluarga, ya. Atau ada nih yang sudah punya keluarga, entah siapa ya, beberapa gitu. Yang jelas ya, pokoknya kita kan ada keluarga nih. Ya mungkin ada kabar dari keluarga, ada gitu isu-isu atau drama, huru-hara atau apa gitu ya tentang keluarga. Ya mudah-mudahan yang positif-positif aja gitu ya. Karena di sini dibilang ya berharap yang baik-baik aja gitu. Tapi di sini aku rasa kamu akan dapat gift ya. Ini di Agustus kayaknya kamu akan dapat hadiah. Hadiah dari semesta, atau memang ini buah dari kebaikanmu. Jadi ya Tuhan ngasih kamu anugerah, ngasih kamu hadiah. Hadiah ini bisa berupa akhirnya ada orang-orang yang jadinya peduli sama kamu. Akhirnya ada orang-orang yang jadinya menghargai kamu. Atau ya akhirnya kamu bisa stabil kah soal rezeki, atau ya mungkin yang kamu kerjakan akhirnya nanti membuahkan hasil. Gitu Gemini gemoy ya. Oke, perasaan dia ya, kita lihat perasaan dia. Oke, thank you. Nah, wah, ini bisa vice versa, bisa dia ini, atau ini bisa kamu, ya, bisa terbalik. Aku ngerasa orang yang dealing sama kamu, dia tuh banyak isu. Dia nggak baik-baik aja gitu. Dari kartu ini aja kelihatan, kayaknya dia punya banyak beban. Kayaknya dia juga sebenarnya orang yang punya banyak masalah gitu, terutama masalah kerjaan. Tapi ini bisa vice versa, bisa dia yang menganggap begitu ke kamu. Ibarat kayak ya kamu mungkin ngerasa aku nggak jelas nih ya, aku kayak orang yang ada anehnya, atau aku ada egoisnya. Ya itu karena aku juga punya beban pikiran tentang kerjaan, tentang uang gitu. Atau ya aku ngerasa kamu juga udah sibuk sama duniamu, kamu udah sibuk sama kegiatanmu, kamu sibuk sama kerjaanmu. Jadi ya kadang segan, kadang sungkan, atau ya malu, kadang ya gitu, mungkin gengsi ya untuk menghubungi kamu, beberapa gitu. Jadi orang ini, entah siapa dia, ini sibuk stalking kamu sebenarnya. Bisa vice versa, ya. Entah siapa ini, ada yang menyoroti kamu, memperhatikan kamu dari jauh. Ya, mungkin karena kamu masih menarik di mata dia, atau memang kamu selalu menarik di mata dia. Jadi ya kepo-kepo lah, ya. Selalu memantau kamu, selalu stalking kamu. Beberapa kalian seperti itu, bisa vice versa, ya. Terus aku ngerasanya sebenarnya kayaknya ini orangnya lumayan tertutup. Ada orangnya yang lumayan misterius ya. Kamu pun susah menebak dia. Ya jangankan kamu, dia aja nggak ngerti dirinya sendiri seperti apa ya. Ini berapa kalian dealing sama orang yang punya inner child. Inner child itu ya mungkin memang semua yang terjadi di masa kecilnya, atau semua yang terjadi di masa lalunya itu ya seperti membuat luka di hatinya. Atau ini ada orang yang punya personal issue, jadi memang masalah itu ada di dalam dirinya sendiri. Contoh ya, kenapa dia ribet gitu, kenapa dia tuh aneh, kenapa dia tertutup, kenapa dia misterius ya. Mungkin itu didikan keluarganya seperti itu, pergaulannya yang bikin dia kayak gitu, atau masa lalunya, atau ya gitu. Kayaknya nih berapa apa ya, dia bisa aja fokusnya ke yang lain. Ada fokus dia nih yang lain. Mungkin kalau nggak kerjaan ya mungkin ada juga orang lain gitu. Tapi ini bisa vice versa ya. Atau ya ini general reading, jadi berapa aja kayak gitu kak ya.
Jadi kalau nggak mikirin kerjaan, ya mungkin dia ngerasa ada urusan sama yang lain, atau urusan dia belum selesai sama yang lain. Begitu Gemini, ya. Terus aku ngelihat di sini sebenarnya deep down ya, jauh dalam lubuk hati ada seseorang di sana pengen banget bersilaturahmi sama kamu. Entah siapa ini ya. Ada teman kecil ya, aku ngerasa ada yang kamu kenal ini pas kamu usia muda dulu gitu. Mungkin teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, atau apa ya, pas kerja dulu gitu. Pokoknya kayak ini orangnya ada yang sudah bertahun-tahun yang lalu, atau udah lama lah kita bilang. Sebenarnya dia tuh pengen banget bersilaturahmi sama kamu. Ibarat ya aku nggak bisa sih menjanjikan apa-apa, atau ya aku belum bisa memberi harapan sama kamu, tapi apa salahnya kan kita berkabar, apa salahnya silaturahmi atau ya berteman aja gitu, nggak apa-apa kan berteman gitu. Cuma ya dia memang dia tuh belum bisa menjanjikan apa-apa sama kamu, karena ya hidup dia aja ribet, dia ngurus dirinya aja dia pusing, apalagi ngurusin kamu. Jadi ya memang ini orangnya dia harus menyelesaikan dirinya sendiri. Kalau dia belum selesai sama dirinya sendiri atau dia belum selesai sama yang lain, ya ribet lah gitu. Oke, ini bisa berapa kayak gitu ya, atau vice versa. Kita lihat dulu lah. Thank you. Wah. Di sini ada energi Gemini. Mungkin sesama Gemini ya, atau ini energi kamu. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn. Wah. Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, Taurus lagi ya. Yang kuat di sini itu ada Cancer, ada Gemini tadi ya. Sesama Gemini kah? Beberapa. Atau ini ada kuat juga Scorpio sama Aries and Aquarius aku rasanya ya. Oke. Aquarius itu dar juga ya sama Gemini. Kemudian aku ngelihat yang kuat di sini ada Sagittarius ya. Sagittarius, Leo juga kuat. Nah, Scorpio muncul lagi ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. Jadi, di sini aku ngelihatnya, kamu kayak apa ya? Di Agustus itu, kayak pengen banting setir, kayak udah cabut aja gitu. Atau ya, udahlah, mau ngapain lagi gitu. Capek dengan drama-drama, bestie. Atau ya, gue cabut. Banyak hal yang bisa diurus, nggak harus dia gitu. Atau ya akhirnya kamu punya kesadaran di sini. Beberapa kalian kamu awakening lagi. Yang tadinya sudah spiritual awakening, tadinya udah punya kesadaran, akhirnya awakening lagi, punya kesadaran lagi. Karena hidup ya begitu. Itu tandanya kamu naik level di hidup ini. Kamu ditempa terus, akhirnya kamu naik level. Akhirnya ada lagi kesadaran untuk ini ono gitu ya. Kemudian ya di sini kamu memanifestasi hal-hal yang berfaedah saja gitu. Ya it's okay lah kalau kamu ngerasa percintaan itu ada harapan. Kamu akan manifest itu. Kamu berharap yang baik-baik saja. Tapi kalau kamu rasa ya capek juga sih terlalu berharap, ya udah kamu akhirnya fokus ke masa depan gitu. Berapa kalian di sini sebenarnya lebih pusing mikirin kerjaan sih ya, pusing mikirin duit. Gitu. Jadi kayak apa ya, ya emang sih kadang ngerasa kepikiran tentang percintaan, tapi di sini kayaknya beberapa kalian ya di Agustus kamu lebih mikir hal-hal yang berfaedah gitu. Apalagi Gemini ya, Gemini kalau udah logik, kalau udah pakai logika ya udah, kamu akan konsisten ke depan. Kamu akan menjadi orang yang ya kamu harus fokus menata hidupmu lebih baik. Di sini berapa kalian fokus sama kerja, kamu fokus cari uang, kamu menata hidupmu, atau kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu, yang kamu rasa ya
ya untuk masa depanmu menjadi lebih baik, begitu. Cuma di sini apa ya? Ini berapa kalian sih? Mungkin di Agustus ya kadang perasaan gak stabil itu muncul lagi gitu kak. Kayak misalnya ya udah waktunya melepas, udah waktunya nggak usah ngarep, atau ya beberapa pengen move on, pengen ngelepas apa yang sudah seharusnya dilepaskan gitu. Tapi di sini kamu bisa tiba-tiba sedih lagi, tiba-tiba keinget dia, kamu bisa tiba-tiba merasa kehilangan, kamu bisa tiba-tiba galau gitu. Cuma di sini apa ya? Kamu kayak orang yang ya sudahlah, mau gimana lagi gitu. Ya akhirnya kamu kayak orang yang ya kamu mengandalkan diri sendiri, karena nggak ada yang terlalu peduli sama kamu dibanding dengan dirimu sendiri. Maksudnya ya tidak ada yang lebih peduli sama kita selain diri kita sendiri, begitu. So di sini aku ngerasanya di Agustus ya mungkin ada hal-hal yang membuat kamu galau juga nih. Bisa tentang kerjaanmu, tentang uang, tentang dia, bisa juga tentang teman-temanmu, tentang keluargamu. Ada aja nih. Makanya aku bilang tadi ya terjadi nih beberapa hal yang menjengkelkan, menyebalkan. Jadi ya atur emosi kamu, atur emosional kamu. Jangan nanti tiba-tiba kamu jadi sensi, jadi emosi gitu. Sebenarnya di sini kamu udah mengurangi rasa-rasa baper itu. Ya makanya kamu pakai logika gitu. Cuma orang yang pakai logika terus tiba-tiba jadi baper, ya ujung-ujungnya emosi. Ujung-ujungnya emosional nggak stabil. Jadi ya kendalikanlah. Kalau kamu ngerasa males ngomong, nggak usah ngomong. Kalau kamu rasa nggak perlu diladeni, nggak usah diladeni. Karena ini ada aja yang memancing keributan ya. Ada aja yang memancing emosimu nih, entah siapa. Kita lihat lagi lah. Oke, ada Aries. Aries, Leo, Sagittarius. Wah. Aries. Oke, di sini Scorpio ya. Pisces, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kuat Libra. Libra, Taurus itu kuat sama Leo. Ya. Ya Pisces juga ada di sini ya. Beberapa jadi nama Pisces itu kuat. Kita lihat lagi yang strong di sini. Aku ngerasanya Scorpio muncul lagi. Kemudian ada Sagittarius ya. Leo. Ini Libra muncul lagi. Ada juga Gemini. Beberapa sesama Gemini ya. Oke. Bisa energi aja. Jadi nih, aku ngerasanya orang yang dealing sama kamu, dia nggak bersikap apa adanya sama kamu ya. Ada yang dia tutup-tutupi, atau dia kayak terkesan membatasi diri karena memang dia belum mau membuka diri, dia belum mau terbuka sama kamu ya. Memang ini ada yang kurang terbuka, kurang komunikasi, ya karena dia memang fokus sama kehidupannya. Mungkin ya dia merasa hidup dia tuh ribet gitu, hidupnya itu rumit. Jadi dia kayak orang yang terkesan membatasi diri dari kamu. Orang ini, aku rasa ya, setidaknya dia ada masalah sama dirinya sendiri. Beberapa memang ini masalahnya keluarganya, atau orang ini ada masalah di dalam kerjaannya. Ini orangnya kayak apa ya? Dia mungkin fokus juga nih terhadap finansial, atau memang ada yang dia rasakan. Dia tuh kayak orang yang fokus terhadap yang lain, tapi dia sembunyikan gitu. Dia mungkin ada juga hubungan dengan yang lain, atau ya dia fokus sama yang lain, tapi dia nggak jujur sama kamu ya. Ini bisa vice versa, dan ini beberapa mungkin gitu ya. Ini general reading loh ya, energi banyak orang begitu. Tapi ini berapa kalian apa ya, ada yang memang sama-sama suka ya, sama-sama sayang sebenarnya. Cuma aku ngerasanya orang ini
sering banget nggak jelas ya. Ada yang menggantung begitu aja, ada yang pasrah-pasrah nggak jelas, atau ya ada di sini orangnya yang memang dia tuh cari aman aja, atau dia suka di zona nyaman, atau dia kayak orang yang ya udah kalau untuk senang bahagia ya saya mau, tapi ketika ada sesuatu yang nggak enak, orang ini kayak nggak jelas gitu. Ada sesuatu misalnya yang harus dibicarakan baik-baik, ya orang ini nggak jelas begitu. Tapi aku ngelihatnya ya, kalau misalnya kalian punya konflik, kalau misalnya kalian nggak dekat, ya orangnya kehilangan kamu sih. Sebenarnya ada yang rindu sama kamu, rindu serindu-rindunya, kehilangan juga gitu. Tapi ya serba salah. Ya dia ngerasa serba salah karena dia yang bikin masalah gitu. Jadi ada orang yang bingung sendiri sama tingkahnya. Mungkin kayak apa ya, dia punya ketertarikan gitu sama kamu, dia punya rasa sayang sama kamu, tapi nextnya selanjutnya dia kayak orang yang semakin gak jelas gitu. Akhirnya ya di sini ya kamu ngerasa terabaikan begitu, atau ya akhirnya ada yang mengabaikan sehingga ada yang terabaikan begitu. Wah, terus aku ngelihatnya ya, sebenarnya ini ada orang yang dia merasa kamu tuh membekas di hatinya. Bahkan ini ada yang sebenarnya tertarik banget sama kamu untuk membangun masa depan sama kamu. Cuma aku ngerasa di sini nih, ini gemoy banget kartunya. Dia belum selesai sama dirinya sendiri, atau dia belum selesai sama apa gitu ya, sama siapa. Jadi ya itu yang membuat dia tuh ngerasa hambar gitu. Jadi ini konteksnya bisa ada yang bersegi-segi atau fokusnya terbagi-bagi. Jadi dia kurang fokus sama kamu, kurang memprioritaskan kamu. Begitu. Cuma ya jatuhnya kayak tarik ulur sih. Nanti kalau mendekat drama banget gitu. Tapi kalau menjauh ya kangen juga, rindu juga, memperhatikan kamu juga gitu. Tapi ini bisa berapa orang. Ada beberapa orang yang bisa dealing sama kamu, termasuk teman kamu atau keluarga kamu. Ada aja yang menjengkelkan gitu, ada aja yang bikin drama yang membuat kamu ngerasa wah udahlah, diam aja, bobo aja dulu, capek gitu. Ya begitu sih, ya bisa beberapa yang kayak gitu ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Gemini. Oke. Sini kamu dibilang kamu harus bertumbuh dari segala proses yang terjadi di hidupmu, termasuk orang yang pernah datang, orang yang pernah pergi, atau ya siapapun orang yang pernah hadir, siapapun orang yang pernah menyakiti. Ya udah, anggap aja itu semua bagian dari perjalanan hidup. Itu yang menempa kamu. Itu yang akhirnya membuat kamu perlahan dilatih lagi menjadi pribadi lebih baik, pribadi yang lebih berkualitas. Begitu. Dan aku rasanya di sini kamu dituntut untuk lebih banyak menahan, ya. Bisa menahan diri, bisa menahan bicara gitu. Kalau kamu ngerasa kayaknya udah nggak ada faedahnya untuk banyak bicara, ya udah diam supaya energimu nggak terbuang sia-sia. Atau ya kayaknya nggak guna nih kalau terlalu ngerespon orang yang drama, ya udah pasif. Jangan buang-buang energimu untuk segala sesuatu yang nggak penting gitu ya. Nih siapa ini? Sebenarnya ada yang merasa bersalah, bisa dia bisa kamu. Ada yang mau kayak memperbaiki hubungan sama kamu, memperbaiki sikapnya sama kamu. Cuma kamu harus perhatikan dulu orang ini bisa dipercaya atau tidak. Gitu ya. Tapi ini berapa nih? Kalau memang kamu dealing dengan lebih dari satu orang, kan ada yang suka sama kamu selain orang ini, ya. Sebenarnya ada nih di luar sana yang udah mulai melirik-lirik kamu, menyukai kamu. Ini bisa temanmu, teman dulu-dulu banget, atau temanmu yang sekarang,
atau ada rekan kerja ini mulai lihat-lihat kamu. Ya, mungkin kamu tuh punya pesona, mungkin kamu cantik, seksi, ya. Jadi ya, gitu. Ada nih yang tertarik lebih dari satu orang. Makanya dia di sini pengen jujur ya. Pengen jujur. Ya, mungkin ada yang mau bilang suka, mau bilang cinta, atau ya masih sayang sama kamu. Begitu. Bisa vice versa ini ya. Nih kan? Wah. Cuma di sini dibilang ya, apapun itu, hidup kamu itu bergantung dengan dirimu sendiri. Mau banyak yang suka lah, mau banyak yang sayang atau banyak yang cinta, tapi tetap aja yang paling peduli sama kamu ya dirimu sendiri. Jadi kita boleh ngarep nih, boleh berharap pada orang-orang. Cuma jangan berlebihan banget, supaya kamu nggak kecewa lagi, terlalu berlebihan gitu ya. Dan aku ngerasa ya kamu tahu juga ada yang suka sama kamu, tapi ada juga yang gak suka. Yang gak suka ini kemungkinan di lingkungan pertemanan gitu, di lingkungan keluarga juga ada, mungkin kayak saudara, tapi ini lebih kayak lingkungan pertemanan sih. Apalagi kalau kamu ada di lingkungan teman atau rekan kerja yang toksik gitu ya. Ya itu juga sebenarnya bisa menjengkelkan kamu, bisa membuat kamu ngerasa jengkel gitu. Tapi ini akhirnya ada satu persatu yang kayak aku bilang tadi, akhirnya mulai respect, mulai peduli sama kamu, mulai ngerasa ya udahlah gitu, baikan aja lah sama kamu, atau ya kita baik-baik aja, kayaknya nggak ada salahnya nanya kabarmu, kayaknya nggak ada salahnya juga ya berteman gitu, mau nggak? Nah cuma kalau kamu berteman dengan orang-orang seperti ini, atau kamu mau merespon orang-orang yang mendekatimu, ya kamu seleksi aja. Ada nggak sih orang yang berfaedah, ada yang enggak gitu. Mana sih orang yang berkualitas, dan mana yang hanya buang-buang waktumu saja ya. Oke. Sekarang karir, bisnis atau apa ya yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya, Gemini, di bulan Agustus 2022. Oke, wah. Ini kayak aku bilang tadi, di circle kamu, di lingkungan kamu, ini berapa kalian ya? Mungkin ada lingkungan pertemanan, apalagi lingkungan kerja ya. Ini ada aja rekan-rekan kerjamu yang mempengaruhi kinerjamu. Contoh, wah, teman saya nih ada yang toksik, rekan kerja saya ada yang toksik, ada yang drama, ada yang bertopeng, fake, palsu, begitu. Ya masih ada aja, kan kita masih ada di dunia tipu-tipu ini. Cuma di sini asah lagi intuisimu ya. Dengar kata hatimu, dengar petunjuk dari semesta ya. Beberapa kalian memang ya udah kamu banyak berdoa saja, banyak berdoa, banyak mendekatkan diri sama yang maha kuasa ya. Kalau kamu nggak bisa berlindung sama siapa-siapa, atau ya kalau manusia kebanyakan mengecewakanmu, ya kamu kan masih bisa berharap pada Tuhan dan semesta ya. Jadi dengarkan intuisimu di sini. Aku ngerasa sebenarnya apa yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan itu ada jalannya untuk bisa berhasil. Tapi di sini kamu harus mendengar segala petunjuk dari semesta melalui intuisimu. Contoh, aku hari ini harus ngerjain ini. Aku hari ini kepikiran untuk ngelakuin ini. Ya lakuin gitu. Atau ya besok aku kepikiran untuk ngerjain ini, ngerjain itu. Ya udah lakuin gitu. Karena itu semua bagian dari proses perjalanan kamu sampai kamu bisa menjadi orang yang berhasil. So, ya ketika orang-orang banyak yang sudah tidak bisa dipercaya, ketika mereka banyak yang udah nggak bisa dipercaya, ya kamu harus percaya sama dirimu sendiri gitu. Percaya pada semesta, pada Tuhan. Jadi rasakan di intuisi, kata hati bilang apa ya lakukan, kata hati bilang kerjakan apa ya kerjakan gitu. Dan di sini ada kok buah dari kesabaranmu. Kalau kamu mau sabar ditempa oleh kehidupan, ya kamu akan menjadi orang yang berkualitas. Begitu ya? Oke.
Gitu sih. Sekarang ke keuangan ya, finansial. Keuangan Gemini di Agustus 2022. Thank you. Wah, di sini ada sesuatu yang seimbang, ada sesuatu yang stabil ya, balance. Uang yang masuk itulah uang yang keluar. Wah, ada juga sebenarnya perubahan, ada juga transformasi yang akan terjadi untuk keuangan kamu. Beberapa gini sih, mungkin sebelum-sebelumnya beberapa kalian ya uang yang masuk sama kayak uang yang keluar, masuk keluar. Jadi uang itu kayak lewat gitu aja. Cuma di Agustus kamu bakalan mengalami perubahan. Di Agustus kamu nggak akan begitu lagi, karena di sini ada berkah baru, ada rezeki baru buat kamu, ya. Oke? Beberapa ini aku rasa ini kayak hukum tarik menarik buat kamu. Apalagi nih beberapa kalian yang melakukan loa atau hukum tarik menarik. Ini ada yang berhasil. Misal kayak, ya aku yakin nih, aku percaya apa yang aku usahakan, yang aku kerjakan ini akan membuahkan rezeki. Nah, kalau kamu benar-benar tulus berharap yang positif dan berusaha, banyak berdoa, ya ini ada yang akhirnya bisa menarik rezeki itu, ya. Begitu. Cuma, aku ngerasanya, ya kamu juga harus berhemat sih. Harus berhemat ya. Karena meskipun ada berkah baru, ada rezeki baru, kita juga harus waspada. Jangan lagi apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya itu terjadi lagi selanjutnya. Begitu. Ini ada sih yang mempengaruhi keuangan kamu ya. Terutama keluarga ya. Keluarga nih. Keluarga mempengaruhi keuangan kamu, naik turunnya keuangan kamu ya. Mungkin ada faktor dari keluarga. Kayak misalnya, ya terjadilah begini dari keluarga. Keluarga akhirnya begini, begitu. Ya, keuangan jadinya kayak kemarin-kemarin lagi. Padahal udah harusnya lebih baik, begitu. Ya, so, ya kamu harus membagi prioritasmu aja. Ada prioritas yang penting, ada kan sebenarnya yang nggak terlalu penting. Jadi bisa dibedakan gitu. Terus aku ngerasa sebenarnya kalau kamu menutup diri, kayak tadi aku bilang nih, di Agustus kamu lebih nyaman di rumah. Ya itu cara berhemat juga sih. Gitu. Jadi beberapa kalian, kalau kamu ngerasa nggak terlalu penting nih keluar rumah, ya nggak usah gitu. Atau nggak terlalu penting nih ketemu si ini si itu, ya nggak usah. Karena ini beberapa kalian mungkin di Agustus ya kalau berhemat ya berhematlah. Mungkin berhemat bicara, berhemat uang, ya berhemat meladeni drama. Jadi ya gitu, kamu kayak orang yang nggak mau diusik sih aku rasa. Atau kamu masih betah begitu. Jadi kayak aduh kalau ketemu teman, ketemu saudara atau ngeluarin uang kayak gimana gitu. Jadi ya mungkin akhirnya ada kesadaran nih, kesadaran bahwasanya ya perubahan itu kamu mulai dari dirimu sendiri. Kamu lebih kayak orang yang berhemat, tidak terlalu mengeluarkan uang untuk hal yang nggak berfaedah gitu. Jadi ya bagus sih ini kalau memang mau memperbaiki keuangan dengan cara seperti itu ya. So ya perlahan aja, pelan-pelan membangun lagi ekonomi, membangun lagi keuanganmu gitu. Kalau kamu rasa ya uang itu hanya untuk yang penting-penting aja, ya memang seharusnya begitu. Jadi mulai dari dirimu. Sebenarnya dari sedikit niat kayak gitu itu bisa loh jadi bukit. Contohnya mulai dari berhemat, akhirnya nanti keuangan kamu membukit begitu ya. Oke. Ini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.